Iya, baik saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus korupsi BTS Kominfo, di mana Pak Mahfud MD sebut ada rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, penyidik Kejaksaan Agung telah mengantongi bukti berupa dokumen, surat hingga rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara, surat hingga rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Mahfud mengatakan penyidik Kejagung memiliki rekaman percakapan, termasuk dari unsur pejabat penting saat membagi-bagikan proyek tersebut. Rekaman pembicaraan terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kata Mahfud MD, sudah disadap oleh penyidik. Bukti rekaman percakapan antar pejabat itu diharapkan dapat digunakan untuk membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun itu. Nah, lalu saudara-saudara, selain itu, menurut Mahfud MD, penyidik Kejagung juga sudah mengantongi bukti kuat terkait keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Johnny G. Plate dalam kasus korupsi tersebut. Di mana Pak Mahfud MD mengatakan seperti ini saudara-saudara, sesudah yakin betul bahwa ada 2 alat bukti yang cukup, saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikan Johnny sebagai tersangka. Itulah yang dikatakan Pak Mahfud MD Jumat tanggal 19 bulan 5 tahun 2023. Lalu dia mengatakan kembali, jika sudah yakin kemudian menunda, itu malah melanggar hukum. Sehingga saya katakan penetapan tersangka itu adalah suatu keharusan hukum. Selain rekaman dan percakapan saudara-saudara, dokumen lain yang sudah dikantongi diantaranya terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek di bawah target, dan proyek yang sudah dibangun tidak sesuai spesifikasi awal. Mahfud juga menjelaskan kasus berawal saat pemerintah membuat program pembangunan menara BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1-5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kemenkominfo 2020-2024. Nilai total proyek 28 triliun. Setelah disetujui pada tahun 2020, pemerintah menurunkan anggaran senilai 10,2 triliun. Waktu itu, dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai. Ternyata belum ada wujud proyeknya hingga akhir 2021, kata Pak Mahfud. Selain itu, saudara-saudara, dana diturunkan dengan catatan tahun 2021 sudah selesai. Ternyata hingga akhir 2021 belum ada wujud proyeknya, karena belum ada menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo 2020 hingga 2022, proyek itu diteliti kembali. Kemenkominfo saat itu meminta perpanjangan waktu penyelesaian sampai Maret 2022. Seharusnya Desember 2021 sudah selesai semua. Tapi Maret 2022 lapor baru 1.200 menara BTS terbangun dari target 4.200, ujarnya. Mahfud MD menyebut Kemenkominfo beralasan proyek terkendala karena pandemi COVID-19. Dari laporan 1.200 menara BTS yang sudah berhasil terbangun, pemerintah juga melakukan pengecekan melalui satelit. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa menara BTS yang terbangun jumlahnya hanya 985. Dari 985 itu diambil sampel 8, semuanya itu benda mati. Tidak ada jaringan apa-apa, karena itu bisa saja 985 itu memang tidak benar semua. Bisa saja 985 itu memang tidak benar semua. Sudah kurang, tidak benar pula, kata Pak Mahfud MD. Hasil pemeriksaan internal itu kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil audit BPKP menyebutkan bahwa dari total anggaran 10,2 triliun yang sudah keluar, diduga yang dikorupsi mencapai 8,2 triliun. Bukti bahwa uang sudah keluar, tetapi barang tidak ada itu sudah dengan sendirinya kasus korupsi. Menara yang dibangun juga ternyata benda mati yang tidak ada jaringannya, ujar Pak Mahfud MD. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu yang bisa aku sampaikan, di mana Pak Mahfud MD sebut ada rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.